Kita langsung saja ke soal dan pembahasan SKB Ekonomi dan Keuangan bagian ke-6. Nomor 1. Ekonomi liberal akan menciptakan kondisi usaha yang penuh dengan persaingan. Hal ini disebabkan oleh A. Sejumlah pembeli dan penjual bertindak dan tergantung satu sama lain di pasar. B. Penjual dan pembeli bebas memasuki atau meninggalkan pasar. C. Sejumlah pembeli tahu akan produk yang dijual. D. Semua penjual mempunyai hak yang sama terhadap keputusan pembelian. Atau E. Tidak ada yang benar. Pembahasannya, faktor penting yang menciptakan efisiensi tinggi dalam kegiatan ekonomi ialah persaingan di antara semua pihak yang melakukan kegiatan ekonomi. Alasan timbulnya persaingan dalam sistem ekonomi pasar adalah sebagai berikut. Pertama, tindakan sejumlah besar pembeli dan penjual di pasar tidak tergantung satu sama lain. Kedua, penjual dan pembeli bebas memasuki atau meninggalkan pasar. Persaingan akan mendorong para produsen untuk berusaha seefisien mungkin dan mencari metode kerja baru. Tujuannya agar dapat memproduksi dan menjual barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Jadi jawabannya adalah B. Penjual dan pembeli bebas memasuki atau meninggalkan pasar. Nomor 2. Pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang dapat langsung dikonsumsi atau dapat menghasilkan barang lain termasuk pengeluaran yang bersifat A. Transfer. B. Self liquidity. C. Reproduktif. D. Ekskausatif. Atau E. Tidak produktif. Pembahasannya, ditinjau dari sifatnya, pengeluaran negara dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama, pengeluaran transfer adalah pemberian dana berupa bantuan sosial seperti subsidi gratis, sumbangan kepada korban bencana alam, dan hadiah kepada negara lain. Yang kedua, pengeluaran ekskausatif adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang dapat langsung dikonsumsi atau dapat menghasilkan barang lain. Jadi jawabannya adalah D. Ekskausatif. Saran saya, baca juga mengenai pengeluaran negara ditinjau dari segi produktif atau tidaknya. Nomor 3. Pengeluaran pemerintah ditentukan berdasarkan perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai program merupakan kebijakan fiskal melalui A. Kebijakan stabilisasi anggaran otomatis. B. Kebijakan anggaran belanja seimbang. C. Kebijakan anggaran pembiayaan fungsional. D. Kebijakan pengelolaan anggaran. Atau E. Kebijakan fiskal antisiklus. Pembahasannya, dalam pendekatan kebijakan stabilisasi anggaran otomatis ini, pengeluaran pemerintah ditentukan berdasarkan perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai program. Sementara itu, pajak akan ditentukan sehingga dapat menimbulkan surplus dalam periode kesempatan kerja penuh. Peranan stabilitas anggaran yang otomatis ini dapat ditingkatkan dengan penambahan pengeluaran pemerintah dalam proyek-proyek pekerjaan umum. Jadi jawabannya adalah A. Kebijakan stabilisasi anggaran otomatis. Saran saya, baca juga mengenai macam-macam kebijakan fiskal. Nomor 4. Apabila pemerintah berkuasa dan menangani seluruh kegiatan ekonomi, maka negara tersebut menganut sistem ekonomi A. Tradisional. B. Terpusat. C. Liberal. D. Campuran. Atau E. Pasar. Pembahasannya, dalam sistem ekonomi terpusat, pemerintah mempunyai kekuasaan yang lebih besar terhadap faktor-faktor produksi. Alasannya,
Sebagian besar alat modal dan alat produksi dimiliki oleh pemerintah. Kegiatan ekonomi diatur dan dikendalikan oleh pemegang kekuasaan. Pemerintah mendata seluruh kebutuhan masyarakatnya sekaligus mengatur penggunaan alat pemuas kebutuhan produksi dan pendistribusiannya. Jadi jawabannya adalah B, terpusat. Nomor 5. Salah satu strategi pemasaran adalah promosi. Promosi sangat diperlukan karena adanya persaingan yang keras di antara A. Pemodal, B. Konsumen, C. Produsen barang sejenis, D. Produsen barang tidak sejenis, atau E. Distributor. Pembahasannya, salah satu strategi pemasaran adalah promosi. Promosi sangat diperlukan karena adanya persaingan yang keras di antara produsen barang sejenis. Promosi dapat berbentuk promosi penjualan, periklanan, penjualan langsung, dan publikasi. Promosi penjualan merupakan bentuk-bentuk rangsangan yang diciptakan oleh perusahaan agar termotivasi untuk membeli suatu produk tertentu. Hal yang paling sering dijumpai ialah diskon harga selama hari raya. Jadi jawabannya adalah C. Produsen barang sejenis. Nomor 6. Controlling merupakan fungsi manajemen yang berupa A. Penilaian dan koreksi, B. Penyusunan jadwal kerja, C. Pemberian inspirasi, semangat, dan dorongan kepada bawahan, D. Penyampaian perkembangan dan hasil kegiatan kepada pejabat yang lebih tinggi, atau E. Memberi bimbingan, saran, perintah, atau instruksi-instruksi kepada bawahan. Pembahasannya, salah satu fungsi manajemen adalah controlling atau pengendalian yang merupakan salah satu fungsi manajemen yang mengadakan penilaian sekaligus koreksi. Dengan demikian, bawahan dapat bekerja ke arah yang benar agar tercapai tujuan yang sudah digariskan. Dalam melakukan pengawasan, atasan memeriksa, mencocokkan, dan mengusahakan agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi jawabannya adalah A. Penilaian dan koreksi. Nomor 7. Perusahaan penghasil sepatu didirikan di Pulau Jawa. Pendirian perusahaan didasarkan pada A. Keterikatan dengan alam, B. Penetapan pemerintah, C. Sifat ekonomis, D. Politik, atau E. Sejarah. Pembahasannya, letak badan usaha erat hubungannya dengan efisiensi kegiatan operasi perusahaan yang memungkinkan tercapainya tujuan akhir, yaitu memaksimalkan laba perusahaan. Letak badan usaha berdasarkan sejarah ditemukan pada perusahaan-perusahaan yang kegiatannya telah dilaksanakan secara turun-temurun. Akibatnya, barang tersebut menjadi ciri khas bagi daerah tertentu. Masyarakat pun percaya barang yang berasal dari daerah tersebut berkualitas tinggi. Misalnya, ukir-ukiran di Jepara, kain batik di Yogyakarta, kain ulos di Sumatera Utara, garam di Madura, dan sepatu Cibaduyut di Jawa Barat. Jadi jawabannya adalah E. Sejarah. Nomor 8. Tarif pajak yang besarnya sesuai dengan tingkat pendapatan merupakan pengeluaran pajak dengan sistem A. Pajak progresif, B. Pajak degresif, C. Pajak tetap, D. Pajak proporsional, atau E. Pajak vakum. Pembahasannya, pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 4 sistem, yaitu sebagai berikut. Pertama, pajak progresif adalah tarif pajak yang semakin besar seiring meningkatnya pendapatan wajib pajak. Kedua, pajak degresif adalah tarif pajak yang semakin menurun seiring meningkatnya pendapatan wajib pajak. Ketiga, pajak tetap adalah tarif pajak yang sama pada berbagai tingkat pendapatan. Yang keempat,
Pajak proporsional adalah tarif pajak yang besarnya sesuai dengan tingkat pendapatan. Jadi, tarif pajak rendah ketika pendapatan kecil, begitu pula sebaliknya. Tarif pajak tinggi bila penghasilan besar. Jadi jawabannya adalah D, pajak proporsional. Nomor 9. Pelaksana hasil keputusan rapat anggota dalam koperasi adalah titik-titik. A. Penasihat, B. Pengurus, C. Direksi, D. Anggota, atau E. Pengawas. Pembahasannya, pengurus koperasi merupakan pelaksana hasil keputusan rapat anggota. Artinya, pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi melalui rapat anggota. Pengurus koperasi terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota yang dipilih oleh rapat anggota sesuai dengan anggaran dasar koperasi. Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus dibatasi oleh masa jabatan paling lama 5 tahun. Jadi jawabannya adalah B, pengurus. Nomor 10. Dua fungsi manajemen yang sangat erat kaitannya ialah titik-titik. A. Organizing dan staffing, B. Planning dan reporting, C. Leading dan staffing, D. Controlling dan leading, atau E. Forecasting dan organizing. Pembahasannya, organizing dan staffing merupakan dua fungsi manajemen yang berhubungan erat. Organizing berhubungan dengan penyusunan wadah legal untuk menampung berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan pada sebuah organisasi. Sementara itu, staffing berhubungan dengan penetapan orang-orang pada jabatan yang ada di dalam organisasi tersebut. Jadi kegiatan staffing dilakukan setelah perusahaan menjalankan fungsi organizing. Jadi jawabannya adalah A. Organizing dan staffing. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.